Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Nurul Fadilah. Dan saya Arabella Hulisa. Di sini kita akan membuat podcast tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Di sini saya akan membuat pertanyaan dan akan dijawab oleh Azhara. Pertanyaan pertama, jelaskan secara singkat masuknya agama Islam ke Indonesia. Pertama, dibawa oleh pedagang Gujarat, lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Islam. Pertanyaan kedua, tentang kepastian dari mana Islam di Indonesia berasal dan banyak teori yang dikemukakan oleh para ahli sejarah Indonesia, yaitu apa saja teorinya, sebutkan. Ada teori Arab, teori Gujarat, teori Tiongkok, dan teori Persia. Pertanyaan ketiga, apakah ada bukti-bukti nyata atas penyebaran Islam di Indonesia? Ada, buktinya adalah ditemukannya batu nisan dengan nama Fatimah binti Maimun, ditemukannya makam Sultan Malik As-Saleh, ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim. Lanjut ke pertanyaan keempat, dengan cara apa saja Islam bisa menyebar di Indonesia? Dengan melalui jalur perdagangan, sosial, pengajaran, dan jalur tasawuf. Pertanyaan kelima, sebelum masuknya agama Islam ke Indonesia, warga negara Indonesia awalnya menganut keyakinan apa? Awalnya menganut keyakinan agama Hindu, Buddha, atau animisme dan dinamisme. Pertanyaan keenam, nah setelah menyebarnya Islam ke Indonesia, banyak didirikan kerajaan-kerajaan Islam, bukan? Nah, apa saja, sebutkan kerajaan Islam pertama yang berdiri di Indonesia. Kerajaan Islam pertama yang berdiri di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai. Setelah kerajaan itu masih banyak lagi kah kerajaan-kerajaan yang berdiri di Indonesia? Iya, tentunya masih banyak lagi dong. Di Jawa ada Kerajaan Demak, Pajang, Mataram, Cirebon, dan Banten. Di Sumatera ada Kerajaan Samudra Pasai, Kesultanan Aceh, dan Kesultanan Perlang. Di Sulawesi ada Kerajaan Gorontalo, Ternate Tidore, dan Kerajaan Buton. Kerajaan Islam yang ternama di Jawa Barat apa? Kerajaan Islam yang ternama di Jawa Barat adalah Kesultanan Cirebon. Menurut beberapa pendapat tokoh Islam, Kesultanan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia dan Asia Tenggara yang berada di Aceh Timur. Seorang ahli sejarah yang mendukung bahwa Perlak sebagai Kesultanan Islam pertama di Indonesia siapa? Ilmuwan yang mendukung itu adalah bernama Ali Hasjini. Pertanyaan terakhir, salah satu peninggalan kerajaan Islam di Jawa adalah Masjid Agung Demak. Oke, kali ini kita langsung aja masuk ke pertanyaan yang ada di bab 2 ya. Pertanyaan yang pertama, dalam penyebaran Islam, kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia berperan untuk apa aja? Untuk mengenalkan ajaran Islam kepada penduduk di wilayah kerajaan. Yang kedua, sejarah peranan Kesultanan Sultan Iskandar dalam menyebarkan Islam di antara lainnya adalah mendirikan tempat-tempat ibadah, salah satunya Masjid Baitur Rahman, madrasah-madrasah. Pertanyaan yang ketiga, apa penyebab atau alasan mengapa Kesultanan Kerajaan Demak berdiri? Karena atas inisiatif dan bantuan Wali Songo yang dipimpin Sunan Ampel yang mendukung Raden Patah untuk memisahkan diri dari Majapahit dan mendirikan Kesultanan Islam Demak. Pertanyaan yang keempat, mengapa riwayat Kerajaan Pajang berakhir? Riwayat Kerajaan Pajang berakhir setelah penguasa Panjang yang terakhir memberontak kepada Mataram yang berada di bawah pimpinan Sultan Agung Bangkurususuma. Oke, sekarang aku mau nanya yang terakhir nih. Kerajaan Mataram dipimpin secara berturut-turut. Sebutkan 5 orang sultan tersebut. Penambahan Senopati, Alongoswatuwijaya, Sultan Agung, Panembahan Karapyak, Baku Buwono, Amangkurat I. Aku mau nanya, salah satu teori pandangan beragam masuknya Islam ke Indonesia tuh apa sih? Salah satu pandangan masuknya Islam ke Indonesia adalah adanya kerajaan besar penganut agama Buddha Sriwijaya di Indonesia dan Daulah Bani Umayyah serta hubungan diplomatik. Lanjutnya ke pertanyaan kedua nih. Bagaimana sih proses alur menyalurkan rempah-rempah dari seluruh aspek Indonesia ke Tiongkok?
Proses awalnya adalah dari Gujarat, pelayaran kapal-kapal dagang langsung menuju Laut Arab yang menghubungkan pelayaran ke Teluk Persia atau ke Mesir melalui jalan lain. Melalui jalur pelayaran tersebut, kapal-kapal dagang Arab, Persia, dan Gujarat India sering melewati ke timur menuju Tiongkok. Pertanyaan yang ketiga, ada berapa sih teori masuknya Islam ke Indonesia? Ada 4, yaitu teori Mekah Arab, teori Gujarat India, teori Persia, dan teori Tiongkok. Pertanyaan yang keempat nih, apa saja bukti-bukti sejarah tentang masuknya Islam ke Indonesia? Ditemukannya batu nisan dengan nama Fatimah. Ditemukannya makam Sultan Malik As-Soleh, yaitu raja pertama kerajaan Samudra Pasai. Ditemukannya makam perempuan Islam Tuhar Amisuri. Pertanyaan yang kelima, jalur apa saja sih yang ada dalam sejarah masuknya Islam ke Indonesia? Yang pertama ada jalur sosial, ada jalur pelajaran, ada jalur perdagangan, dan ada jalur tasawuf. Segitu saja podcast dari kami berdua. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.